Kembali lagi di channel Blender Indonesia. Oke, kita lanjutkan untuk memberikan sedikit detail di bagian laptop yang bawah ini. Lalu kita lanjut untuk lighting. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan sebuah modifier yang sederhana tetapi hasilnya sangat bagus sekali, yaitu boolean. Oke, langsung saja. Pertama kali kita sedikit tebalkan lagi laptop bagian bawah ini karena kayaknya kurang tebal. Kita matikan dulu modifier bevelnya, lalu shadingnya flat. Nah, oke, kita ke edit mode. Lalu seleksi vertex, wireframe mode, lalu tampak dari samping. Nah, kita menggunakan border select, tekan B untuk menggunakan border select. Kita seleksi yang 2 baris dari atas, lalu kita ke ataskan sehingga lebih tebal laptopnya. Nah, lalu untuk ini kita border select juga. Yang bagian ini kita geser ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba hidupkan bevelnya. Jadi laptopnya sudah tampak bagus. Nah, ada lagi. Nah, kita berikan efek boolean di sini. Kita potong, kita berikan lubang-lubang di samping ini. Karena kan di samping laptop ada lubang untuk USB, ada lubang untuk layar, ada untuk kipas dan lain sebagainya. Kita menggunakan objek mesh yang lain. Ini misalnya objek cube. Scale. Nah, objek cube ini kita kecilkan, lalu kita pipihkan sesuai sumbu Y misalnya. Oke, seperti itu ya. Nanti gunanya untuk motong. Nah, sebelumnya kita hide terlebih dahulu, kita sembunyikan mejanya. Tekan H untuk menyembunyikan. Lalu kita akan membuat di sini membuat lubang. Kita gunakan cube yang baru saja kita buat ini untuk sebagai objek booleannya. Nah, sekitar seperti itu. Nah, kita berikan array saja ini, array ke ya ke sini. Misalnya kurang. Nah, segini ini. Untuk jaraknya agak renggang sedikit. Diatur saja. Nah, lalu sebelum kita gunakan untuk memotong sini,
Kita potong terlebih dahulu ini. Kita pakai silinder. Nah, kita putar silindernya, tekan R untuk rotate, tekan Y untuk sumbunya, lalu masukkan angka 90, 90, enter. Oh, sorry. Bukan sesuai sumbu Y, tetapi sesuai sumbu sumbu apa ya? X. R, X, lalu 90, enter. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kecilkan lagi aja. Oke. Nah, kita apply dulu arraynya yang untuk yang kubusnya. Lalu kita berikan modifikasi boolean. Nah, untuk operationnya kita pilih difference. Untuk objeknya ini kita pakai pipet, lalu klikkan di objek silinder, lalu klik apply. Jika kita tarik maka akan terpotong. Nah, seperti itulah operasi boolean, modifier boolean. Jadi objek silinder ini hanya untuk memotong. Nah, sudah jadi, ini kita gunakan untuk memotong yang di sini. Kita skalakan lagi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kali ini yang kita aktifkan adalah objek laptopnya. Nah, tapi untuk bevelnya kita matikan dahulu modifier bevel, lalu kita berikan modifier boolean. Seperti sebelumnya, operationnya different, lalu kita klik pipetnya, kita klikkan di objek cube, lalu klik apply. Nah, maka akan terbentuk potongan ini. Ini maksudnya ini untuk lubang kipasnya gitu. Nah, mungkin kita potong lagi saja karena ternyata kurang banyak. Oke, kita potong lagi, berikan efek boolean, lalu operationnya different, lalu kita pick objeknya, klik apply. Oh, Ctrl Z. Kita perlu geser supaya lebih dalam lagi. Oke, pick object cube, lalu klik apply. Nah, seperti itu cara membuat lubang. Terus untuk lubang ini mungkin chargernya, untuk powernya kita menggunakan objek silinder.
kita rotasikan sesuai sumbu Y. R, Y 90, enter. Lalu scale. Nah, untuk pivotnya atau originnya ini kita pilih saja global. Kita scale lagi. Lalu kita panjangkan dengan scale sesuai sumbu X. Lalu kita tempatkan. Ya, di sini. Nah, seperti sebelumnya kita juga berikan boolean. Nah, untuk silindernya ini kita scale, kita kecilkan saja. Nah, lalu kita masukkan sini. Kita scale sesuai bunyi. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk flash disk kita bisa menggunakan cube. Shift S, cursor to selected, lalu kita tambahkan sebuah objek cube, scale down, lalu kita tempatkan di sini, scale sesuai sumbu Z, scale sesuai sumbu Y, lalu scale sesuai sumbu Z lagi. Oke. Mungkin kurang kecil dikit. Lalu kita berikan efek array saja. Yang ini 0 sesuai sumbu Y. Jaraknya kira-kira segini. Lalu 3 buah. 3 buah kita klik apply. Setelah di apply, maka ini menjadi objek ya. Kita bisa berikan efek boolean lagi pada objek laptop. Nah, operationnya jangan lupa different ya. Operation different. Operationnya different, lalu klik apply. Nah, oke, maka sudah berlubang. Nah, untuk di sini ada port kabel untuk layar. Kita gunakan cube lagi. Kita gunakan cube lagi saja. Ini scale. Nah, untuk kita panjangkan sesuai sumbu X. Oke ya, kita kecilkan lagi dikit. Lalu kita scale sesuai sumbu Y. Nah, baru kita edit objek. Mode wireframe tampak dari samping. Nah, menggunakan border select, kita seleksi bagian yang atas, lalu kita scale sesuai sumbu Y. Nah, lalu kita seleksi edge-nya yang samping-samping sini, kita berikan efek bevel. Ctrl B untuk bevel. Lalu kamu scroll agar lebih lembut.
Nah, kita berikan efek bolehan lagi pada laptop. Bevel bolehan difference ini, klik apply. Nah, kita scale down, lalu kita masukkan. Yep. Nah, untuk membuat lubang-lubang di sini kamu juga bisa menggunakan silinder. Oh, sorry. Shift A, lalu pilih silinder, lalu scale down, kecilkan, kecil sekali, scale sesuai sumbu Z, lalu putar sesuai sumbu Y, RJ 90 derajat. Nah, kita buat lubang-lubang yang kecil di sini. SX. Nah, ini kabel untuk port VGA ya, kabel VGA. Kita berikan modifier saja, array juga ke sesuai sumbu Y. Oke, lalu kita array lagi, kita apply dulu. Kita apply, lalu modifier array lagi. Nah, ke bawah sini. Oke, lalu kita apply. Nah, setelah kita apply, kita bisa pisahkan seperti sebelumnya. Nah, lalu kita edit hapus saja yang tidak terpakai. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita siap untuk membuat. Nah, sebelumnya kita border select dulu di sini, mode wireframe, lalu kita border select, tekan B. Lalu kita seleksi ini, kita jadikan ini satu objek. Dengan cara setelah diseleksi semuanya, dan pastikan yang diseleksi hanya yang silinder yang baru aja kita buat, lalu tekan Ctrl J, Ctrl J. Nah, sehingga warnanya berubah, ini menjadi satu objek, sudah join, namanya Ctrl J join. Nah, kita coba untuk memberikan modifikasi bolehan lagi. Apply. Oke. Nah, ini lubang-lubangnya ini pura-puranya itu menjadi colokan USB. Nah, itulah sedikit detail yang bisa kita berikan. Lalu saya juga akan membuat di sini simbol untuk stikernya. Stiker menggunakan plain. Plain besarnya ya sekitar dikira-kira saja sekitar segini.
ada 2 plane, duplicate saja sesuai sumbu X. Oke. Agak ke atas sedikit. Oh enggak. Oke. Mungkin kita berikan warna putih supaya terlihat saja. Sementara kita duplicate lagi sini, scale. Nah, ini nanti menjadi stiker spesifikasinya. Nah, kita berikan pinggirnya sini efek bevel. Kita masuk ke edit mode, lalu kita seleksi vertexnya, lalu Ctrl B. Oh, nggak bisa ya. Jadi kita perlu extrude terlebih dahulu. Face-nya kita extrude. Nah, lalu kita seleksi edge yang pinggir-pinggir di sini. Tahan tombol shift untuk menseleksi lebih dari satu edge, lalu Ctrl B. Nah, kira-kira segini, lalu berikan agar melengkung edge slice-nya lagi, scroll. Nah, mungkin 2 kali scroll aja cukup. Nah, baru kita seleksi face yang paling atas. Terus untuk menseleksi samping-sampingnya kita cukup tekan Ctrl plus. Maka face yang di samping-sampingnya akan terseleksi, baru kita hapus. X, tekan X lalu pilih face. Nah, untuk yang face ini maka warnanya berubah. Ini karena terbalik face-nya. Kita seleksi face-nya, lalu pilih di sini mesh normal face flip normal. Lalu kita ke edit mode. Kita edit juga yang ini, kita edit. Nah, untuk yang ini stikernya bentuknya seperti ini. Kita berikan Ctrl R slide. Nah, scale sesuai sumbu X agar jaraknya sama. Scale sesuai sumbu Y. Oke. Lalu seleksi vertexnya di sini yang pojok. Ini lalu tekan X untuk mendelete-nya. Kita pilih dissolve vertex. Dissolve vertex. Ini untuk simbol video card-nya, ini simbol prosesornya. Sedangkan untuk yang ini spesifikasi, stiker spesifikasinya kita extrude juga. Kita extrude, lalu edge-nya kita berikan efek bevel. Ctrl B, lalu scroll, klik, lalu kita seleksi face yang paling atas, tekan Ctrl plus untuk menseleksi, untuk memperluas area seleksi, lalu kita delete face-nya. Nah, lalu kita balik ini flip normal. Kalau kamu lokasinya di sini nggak tahu, kamu bisa tekan tombol space pada keyboard untuk mencari apa yang kamu lupa. Misalnya flip normal, flip. Nah, kamu bisa memanfaatkan tombol search ini. Mesh flip normal. Oke, sekian, tekan ALTH untuk memunculkan. Nah, selanjutnya kita akan, jangan lupa untuk save, Ctrl S untuk menyimpan perubahan. Terus selanjutnya kita berikan material. Dadah, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.